Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini di tanggal 2 Mei, saya akan mempresentasikan daripada tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web ITERA tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jeremy Susanto dari program studi Sains Data. Di sini ya saya mempunyai ketertarikan di dalam pemrograman web sehingga saya masuk di dalam mata kuliah dari IF nih. Untuk judulnya, aplikasi yang saya buat adalah PlanCare. Jadi PlanCare ini suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan atau menjadwalkan daripada penanaman ataupun pengelolaan dari tanaman yang ada. Bisa kita lihat. Apa sih PlanCare? PlanCare adalah aplikasi web yang membantu pengguna merawat tanaman hias. Sebenarnya tanaman apa aja ya, bukan tanaman hias aja ya. Dengan membuat penjadwalan penyiraman, pemupukan, perawatan rutin lainnya. Dan di sini juga aplikasi ini menambahkan tanaman-tanaman apa saja yang kita rawat. Jadi penanamannya itu berjadwal, ada jadwalnya dengan baik, tersusun, terstruktur, dan tanaman-tanaman apa saja yang kita rawat pun ada tempat halamannya gitu. Nah, next. Nah, latar belakang. Di sini saya mengambil tiga latar belakang mengapa saya mengusut tema ini. Pertama, perawatan yang minim. Banyak orang memiliki tanaman hias tetapi sering lupa merawatnya secara rutin. Jadi biasanya ketika seseorang mempunyai tanaman yang cukup banyak, jadi dia mempunyai banyak tanaman, sehingga terkadang dia cukup kewalahan untuk mengurus mengurusnya. Mungkin terlupa atau terlewat atau sebagainya macamnya, atau mungkin dia malas karena kebanyakan ya kan. Nah, aplikasi ini dibantu untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Kedua, tidak adanya pencatatan. Tidak ada pengingat atau pencatatan sederhana untuk jadwal siram, pupuk, dan perawatan lainnya. Terkadang ketika seseorang tersebut mau apa ya, merawat daripada tanaman yang ada, itu penjadwalannya kurang. Jadi kadang telat atau kadang kebanyakan merawatnya atau seperti apa atau misalkan mati. Nah, aplikasi ini dibuat untuk menghindari hal tersebut. Ketiga adalah tidak ada kontrol digital. PlanCare hadir sebagai solusi digital yang ringan, personal, dan terjadwal. Jadi perawatan dari tanaman yang ada kita buat di dalam sebuah aplikasi website berbasis digital, di mana dimanapun dan kapanpun bisa diakses dengan internet seperti itu. Kita lanjut. Tujuannya, kalau tadi kan latar belakangnya kenapa dibuat ya. Nah ini tujuannya membantu pengguna mencatat dan menjadwalkan aktivitas perawatan tanaman secara efisien, meningkatkan pengingat perawatan yang praktis dan mudah digunakan, serta mencatat informasi tanaman yang dimiliki oleh pengguna. Next. Nah, fitur utama yang ada di aplikasi saya. Pertama, ada pengelolaan tanaman. Ini sebenarnya bukan hanya tambah tanaman, tapi ada CRUD tanaman, create, update, delete, dan edit. Create, update, create, read, update, delete tanaman. Terus ada CRUD jadwal, create, read, update, delete jadwal perawatan. Terus melihat jadwal hari ini yang harus dilakukan tuh apa. Daripada kita kan sudah buat jadwal nih, kira-kira waktu terdekat atau waktu hari ini perawatan yang harus dilakukan di tanaman apa itu ada. Kemudian ada database daripada penyimpanan informasi tanamannya. Nah, teknologi yang digunakan. Di sini pertama ada React.js. React.js ini digunakan sebagai front end-nya. Jadi untuk membangun antarmuka berbasis komponen, di mana front end-nya atau UI-nya kita menggunakan React.js. Kemudian untuk mendukung daripada responsif ataupun UI yang baik, yang bagus, dan yang mendukung suatu sistem yang cukup profesional, kita menggunakan framework Tailwind CSS, di mana yang membantu untuk desain lebih baik lagi. Penyimpanan yang digunakan menggunakan PostgreSQL, jadi ini berbasis lokal. Kita menggunakan backend dan dihubungkan kepada PostgreSQL. Dan bahasa yang digunakan adalah dominan Python ya. Ada JavaScript juga, cuman Python di sini tuh digunakan untuk backendnya, Python Pyramid gitu. Next. Nah, struktur halaman front end-nya itu ada autentikasi pengguna, login page. Jadi nanti pengguna di apa dianjurkan untuk memasukkan informasi pribadinya, misal username dan password. Kemudian ketika dia berhasil login, dia akan masuk ke dalam dashboard. Di mana dashboard ini berisi apa ya, seperti kesimpulan sederhana daripada informasi di halaman-halaman yang lain-lainnya, tanaman dan jadwal.
Terus ada tanaman patch, jadwal patch, dan 404 error patch. Jadi di sini di tanaman patch ini kita akan melihat tanaman apa saja yang kita punya, jadwal patch kita, kemudian jadwal apa yang sudah kita buat untuk perawatan tanaman kita, dan 404 patch ini ketika mengakses halaman-halaman yang tidak ada di fitur kita. Nah, saat kita melakukan demonstrasi, oke? Jadi ini merupakan tampilan awal daripada aplikasi saya, di mana ketika user masuk, dia akan diminta untuk login terlebih dahulu. Di sini pengguna atau user yang digunakan itu sudah diatur oleh saya di set. Jadi di sini user tidak bisa membuat akun sendiri. Artinya user sudah ditentukan oleh developer. Di sini saya menggunakan akun demo adalah dengan username admin dan passwordnya adalah science data. Ya, sesuai program studi saya. Kemudian kita akan login. Oh, berat ini sumpah. Lama banget ya teman-teman ya. Lama banget sebentar. Oke, sebentar ya. Ini remote sekali dia. Oke, baik. Ini merupakan halaman pertama, yaitu ada halaman dashboard. Jadi di sini ada total tanaman, jadwal hari ini yang uh, apa perawatan hari ini yang harus dilakukan tuh apa, dan total jadwalnya ada berapa. Terus tanaman baru yang baru ditambahkan, jadwal mendatang uh, yang sekiranya dalam waktu dekat kita harus melakukan perawatan. Terus ada statistik halaman. Tanamannya ada tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman sukulen, tanaman herbal. Dan di bawah merupakan aksi cepat itu ya shortcut aja lah. Gitu. Jadi ini halaman dashboardnya. Jadi di sini ada ini juga halo usernya. Tapi di sini kan saya menggunakan admin ya. Ini merupakan dashboardnya. Kita berlanjut ke halaman tanaman. Nah, di sini ada halaman tanaman di mana uh, ini ada nama tanamannya, jenis tanamannya, dan lokasinya ada di mana tanamannya. Ini nih ada jenisnya, misalkan jenisnya hias, kita melihat kan di paling atas ini kan ada anggrek sama aglonema ya, hias. Kita mencet yang hias, nah dia akan menghasilkan yang hias-hias saja. Dan bisa ke halaman-halaman selanjutnya. Tuh, ya. Ya ini karena tidak banyak tanamannya, jadi seperti itulah. Sukulen nih. Ya. Nah kita akan mencoba membuat satu untuk tanaman baru. Itu tanaman apa? Kangkung misalkan. Jenis tanamannya sayur, sayuran. Tanam lokasinya di mana? Kamar tidur misalkan. Ya kan bercanda-bercanda aja ya. Di kamar tidur. Jadi kita akan lihat. Oh ini prosesnya agak lama ya, teman-teman, soalnya agak agak kentang laptopnya. Jadi nanti saya pause aja, nanti saya lanjut lagi ketika udah terbuat. Baik, jadi ah, di sini sudah berhasil ditambahkan kangkung sayuran di kamar tidur seperti yang kita tadi buat. Tadi jadi salah satu kelemahan daripada aplikasi yang saya buat itu adalah lamanya integrasi backend terhadap database. Jadi ketika dia membuat satu informasi atau dia CRUD lah, create-nya itu cukup lama prosesnya. Dari create, read, update, dan delete itu dia cukup lama, sehingga tadi saya perlu untuk pause dulu baru bisa mengunculkannya. Jadi di sini ada yang grid dan yang list. Yang list itu dia eh, secara singkat saja menampilkan ininya. Maaf. Nah, jadi secara singkat gini aja. Nah, ini ada misalkan relokasinya. Ada lokasi. Jadi ini filtering ya. Nah, terus kemudian tadi kita sudah rate. Kita sudah create. Kita akan coba untuk create rate. Ini kan sudah create, sudah rate. Kita coba update. Kaktus XX asik. Kita akan lihat ya. Ini kan lemot lagi ya. Nanti saya akan pause dan kita akan lanjut lagi setelah dia berhasil berubah. Kita ingat kaktus XX ya. Baik. Di sini mana tadi kangkung. Nah, kangkung sudah berhasil dibuat. Jadi ini tadi cukup memakan waktu yang lama. Saya tidak tahu ini kenapa. Mungkin karena uh, programnya atau laptop saya yang terlalu kentang. Jadi progres cukup lama. Tapi kangkung berhasil diedit di sini dengan sayur dan kamar tidur. Sekarang kita akan mencoba untuk delete di sini. Kita akan coba delete si kangkung. Jadi cukup lama ya teman-teman.
Nanti saya post dan saya akan lanjutkan lagi nanti. Baik, di sini kangkung sudah berhasil dihapus. Baik, terlihat. Kangkung sudah tidak ada lagi. Ini yang sudah terhapus di sini. Kita lihat sudah tidak ada lagi. Di, di halaman-halamannya juga sudah tidak ada lagi. Oke, baik kita akan coba ke halaman jadwal. Menerapkan jadwal kita. Nih, mari kita coba buat. Kita akan create. Kita akan buat jadwal baru ya. Nama tanamannya tadi kan meskipun tadi ada kangkung, kita coba aja buat kangkung aja kan asal-asal aja ya. Penyiraman ini tanggal 4 ke asal-asal aja di 2025 misalkan. eh web misalkan. Yang asal-asal aja ya. Kan ini cuma dummy doang. Nah, ini lambat. Kita akan lanjut ketika sudah berhasil create. Baik, sini kangkung sudah berhasil dibuat. Kangkung, eh, kang, kangkung apa kangkung? Oh, jadwal. Jadwalnya apa? Jadi saya lupa sih. Oh, kangkung sudah berhasil dibuat. Sini dicari apa ya? Kata kuncinya mendatang. Nah, di sini ini kangkung sudah berhasil dibuat. Berarti create sudah, read sudah. Mari kita update, kita edit. Kangkung X X X X Z Z Z Z. Z. Nah, kita ganti ke lainnya. Karena kan bisa diedit. Kita simpan perubahan. Nanti kita akan lihat lagi ketika sudah berhasil. Baik. Nah, di sini jadwal kangkung sudah berhasil diupdate. Yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang kita tadi sudah create, ini sudah read, kita sudah update, kita akan coba delete. Dan ya, sampai bertemu ketika sudah terhapus. Kalau tadi ngelag sekali. Nah, ini uh, si kangkung XZZ, ZXXX sudah terhapus. Jadi CRUD untuk tanaman dan jadwal sudah berhasil. Jadi dan ini ya tadi merupakan demo daripada aplikasi saya. Sederhana dan banyak kekurangannya. Kekurangannya adalah query-nya ketika dijalankan itu sudah sangat cepat di query database-nya. Yang jadi permasalahan adalah ketika si front end uh, melakukan integrasi dengan melakukan get atau post ataupun yang lainnya terhadap backend sehingga terjadinya delay yang sangat lama. Harapannya saya bisa mengembangkan lagi dengan maintenance terus terhadap aplikasi saya. Tapi eh, ya seperti inilah aplikasi saya. Kekurangannya adalah masih lamanya terkait integrasi, lambatnya proses CLD, dan login page-nya pun sudah autentikasi user, di mana passwordnya sudah menggunakan sistem kriptografi hashing. Jadi passwordnya menggunakan kriptografi algoritma SHA-256, di mana nanti data yang input yang kita masukkan berubah menjadi angka biner sebanyak 256 angka atau bit yang nanti diubah menjadi 64 bit berupa huruf dan angka eh, huruf dan angka bukan biner lagi. Dan itu di database-nya terbacanya hashing, tapi ketika kita melakukan login dengan password yang ada seperti sense data tadi itu tetap terbaca. Jadi seperti itulah terkait demo aplikasi saya. Kemudian ini merupakan GitHub yang sudah saya buat untuk pemrograman web UAS-nya, project UAS-nya. Di sini sudah ada readme-nya dan segala macam bisa dilihat saja di dalam repo-nya yang saya cantumkan nanti di akhir slide. Dan terakhir adalah kita lihat daripada testing yang sudah saya laksanakan. Ini adalah testing yang sudah saya laksanakan. Ada sekitar 11 uh, tes yang saya lakukan dan semuanya sudah terlewati. Tapi statusnya di sini sebesar 58%. Aslinya tuh 63.
Cuman ketika saya mau mengupdate daripada yang sebenarnya itu cukup lama ketik mau apa namanya commit lagi. Aslinya 63, tapi di sini yang terakhir saya update itu 58. Saya belum update lagi. Jadi kemungkinan kalau nanti berubah 63, ya saya akan coba uh, uh, commit lagi. Nah, aplikasi ini di testing menggunakan PyTest sebagai framework utama dengan coverage PY untuk analisis code coverage-nya. Dengan hasil sempurna 100% success rate, artinya 100% testingnya berjalan semua dengan mencangkup 58% menunjukkan kualitas testing yang cukup baik. Semua fitur utama aplikasi telah divalidasi melalui unit testing dengan mocking strategi menggunakan unit mock, menggunakan cara dia operation untuk tanaman, manajemen jadwal, autentikasi user dengan baik kriptografi, dan dashboard analitik yang semuanya berfungsi dengan baik. Hasil testing menunjukkan aplikasi siap untuk production deployment dengan confidence tinggi di mana 277 dari 475 baris kode telah teruji dan semua endpoint API kritikal sudah tervalidasi dan menggunakan proper installation testing. Jadi seperti itu demonya. Kita akan lanjut ke halaman slide-nya. Oke, oke, baik. Masuk kesimpulan. Eh, kepencet, kepencet. Maaf, maaf. Oke, kesimpulannya. Planecare adalah aplikasi web full stack. Full stack developer, artinya ada backend dan front end yang robust dengan manajemen tanaman arsitektur three-tier modern menggunakan React React ya 9 versi 9.1 untuk front end dan Python Pyramid dengan PostgreSQL untuk backend-nya. Dilengkapi dengan fitur authentication untuk user, CRUD operation untuk jadwal dan tanaman, scheduling untuk jadwal dan dashboard analitik untuk keseluruhan daripada jadwal atau tanaman yang ada. Project ini menunjukkan kualitas enterprise level dengan implementasi testing yang cukup komprehensif dengan 58% coverage dengan 11 testing cases dengan sukses 100% tesnya dijalankan berhasil. Security yang proper menggunakan Bicrypt untuk autentikasi login usernya dan optimasi performa melalui caching dan connection pooling grep text. Dan yang terakhir, start your gardening journey. Baik, sampai di sini daripada demo dan presentasi akhir tugas saya. Bisa dilihat dan diakses. Ini sudah saya cantumkan juga linknya di GitHub saya, GitHub pribadi saya, Jeremy Susanto, dengan repositorinya bernama UAS Pemrograman Web dengan akhirnya NIM saya 122450022 dari Sense Data. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata dan agak sedikit kurang baik mungkin daripada eksekusi programnya, tapi menjadi evaluasi dan semoga itu bisa apa ya maintenance lah aplikasinya, fiturnya berkembang gitu. Terima kasih, selamat malam dan semoga dapat nilai A. Amin, terima kasih.